wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Nur Sofia, NIM 175211025. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep bisnis plan saya yang akan saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk itu, saya mohon banget bagi teman-teman semuanya, yuk jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk terus mendukung tugas saya dan channel saya. Baik teman-teman, di sini ada beberapa item yang akan saya bahas pada konsep bisnis plan kali ini. Yang pertama adalah ringkasan eksekutifnya, dan yang kedua adalah latar belakangnya, yang ketiga adalah aspek teknis dan operasi, dan yang keempat adalah analisis SWOT, dan yang terakhir adalah analisis keuangannya. Baik teman-teman, pada ringkasan eksekutif kali ini akan membahas mengenai garis besar keseluruhan pada bisnis plan Miyago Hotchis. Nah, tentu teman-teman pasti akan bertanya, sebenarnya Miyago Hotchis itu apa sih Kak? Nah, Miyago Hotchis ini merupakan salah satu mie ayam yang trendy, yang inovasi terbaru dari saya karena kita tahu bahwasanya mie ayam kini itu hadir dengan hidangannya seperti biasanya, yaitu hanya dilengkapi dengan kuah saja dengan diiris dengan pilihan daging. Namun kini hadir Miyago Hotchis, yaitu mie ayam goreng yang dilengkapi dengan berbagai macam olahan topping. Selain itu juga dilengkapi dengan lelehan keju pedas. Toppingnya itu apa saja sih? Nah, topping yang disediakan pada Miyago Hotchis ini mulai dari bakso, sosis, telur, ayam, dan lain-lain. Nah, modal yang diproyeksikan untuk membangun suatu bisnis Miyago Hotchis ini sekitar Rp22.500.000. Nah, Miyago Hotchis ini memproyeksikan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp750.000 per harinya. Untuk itu, Miyago Hotchis akan memperoleh penghasilan sekitar Rp22.378.000 setiap bulannya. Nah, dengan begitu, Miyago Hotchis akan memperoleh margin kotor sebesar 55%. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kenapa sih saya memilih Miyago Hotchis yang akan saya angkat pada konsep bisnis plan kali ini, karena saya telah mengamati beberapa fenomena ya. Yang pertama, orang Indonesia itu sangat senang sekali mengonsumsi kuliner yang serba bener kan. Nah, selain itu yang ada pada sekarang ini tuh mie ayam yang bisa-bisa saja karena dilengkapi dengan kuah, hanya dilengkapi dengan bakso. Nah, otomatis pasti teman-teman akan merasa bosen kan mie ayam yang itu-itu aja. Nah, untuk itu Miyago hadir untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu mie ayam goreng yang dilengkapi dengan lelehan keju pedas. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Miyago ini hadir juga dilengkapi dengan berbagai macam irisan topping mulai dari sosis, bakso, telur, ayam, dan lain-lain. Teman-teman, di sini saya ingin membahas mengenai analisis SWOT pada konsep bisnis plan Miyago Hotchis. Nah, analisis SWOT ini apa sih? Nah, analisis SWOT ini suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu kelebihan dan kelemahannya suatu konsep bisnis plan yang akan diajukan. Selain itu juga untuk menganalisis apa saja sih peluang dan ancaman pada bisnis plan tersebut. Di sini saya ingin membahas satu persatu. Yang pertama adalah kelebihan dari Miyago Hotchis ini. Nah, Miyago Hotchis ini mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat senang sekali mengonsumsi olahan makanan dari mie, ya teman-teman. Nah, untuk itu, selera masyarakat yang tinggi akan produk mie tentu akan meningkatkan pendapatan pada Miyago Hotchis ini. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Miyago Hotchis ini juga dilengkapi dengan berbagai macam olahan topping. Jadi variasi topping pada Miyago Hotchis ini sangat banyak sekali, sehingga konsumen bebas mau memilih topping yang mana aja. Nah, tidak hanya itu teman-teman, Miyago Hotchis ini harganya juga sangat terjangkau, yaitu sekitar 15.000 per porsinya. Itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam olahan topping, di mana konsumen hanya memilih satu topping, yang pastinya juga dilengkapi dengan lelehan keju yang pedas. Nah, untuk itu, Miyago Hotchis ini juga dilengkapi dengan bahan baku yang premium, yang tentunya pasti halal. Jadi, untuk umat muslim jangan khawatir akan kehalalan produk ini. Dan sekarang ini saya akan membahas mengenai kelemahan dari konsep bisnis plan Miyago Hotchis. Nah, kita tahu bahwasanya sekarang ini tuh banyak sekali pengusaha-pengusaha mie ayam
Nah, untuk itu salah satu kendala yang dialami oleh Miyago Hoji's ini tentunya adalah persaingannya semakin banyak, terus juga persaingan yang semakin ketat. Setelah saya membahas mengenai kelebihan dan kelemahan apa saja yang ada pada konsep bisnis plan Miyago Hoji's, kemudian di sini saya ingin membahas mengenai peluangnya apa saja sih pada mie ayam goreng keju pedas ini. Nah, peluang yang ada pada Miyago Hoji's ini antara lain yang pertama adalah dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwasanya apabila suatu masyarakat menciptakan adanya suatu usaha baru, pasti nanti juga akan mempunyai dampak positifnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak teman-teman yang belum punya pekerjaan dapat mencoba untuk melamar pekerjaan di tempat tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan adanya kreativitas dan inovasi pada produk tersebut dapat menjadi suatu power, suatu kekuatan untuk dapat menguasai pasar. Kemudian ancaman pada produk ini itu apa saja sih? Yang pertama adalah kita tahu bahwasanya selera masyarakat itu sangat mudah sekali untuk berganti. Untuk saat ini masyarakat mungkin menyukai produk kita, tapi belum tentu suatu hari nanti masyarakat pasti juga suka terhadap produk kita. Untuk itu tugas kita adalah untuk terus melakukan inovasi terbaru untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Tidak hanya itu, ancaman salah satunya juga adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Bahwasanya sering banget ya harga bahan baku tidak stabil, mungkin dari dagingnya, mungkin dari cabainya, dan bahan baku lainnya. Nah, untuk yang ketiga adalah dengan adanya perkembangan makanan yang semakin unik, semakin menarik, semakin aneh ya. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup di zaman globalisasi, zaman yang serba modern, di mana ada aja makanan aneh, dan itu adalah salah satu makanan yang disukai pemuda. Pasti pemuda sangat menyukai makanan yang aneh tersebut. Teman-teman, kemudian di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum pasar pada produk Miyago Hoji's ini. Nah, yang pertama adalah segmenting. Nah, segmen pada produk Miyago Hoji's ini adalah semua segmen, mulai dari kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Nah, mengapa demikian? Karena produk Miyago Hoji's ini sangat terjangkau sekali teman-teman, yaitu sekitar Rp15.000 per porsinya. Dan itu sudah lengkap dengan berbagai macam irisan topping. Di sini konsumen bebas memilih satu irisan topping, juga dilengkapi dengan lelehan keju pedas. Nah, tidak hanya itu teman-teman, di sini juga Miyago Hoji's ini juga menargetkan produknya ini untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, untuk para remaja, untuk para orang tua, bahkan kakak-kakak dan nenek-nenek juga bisa mengonsumsi loh. Nah, kemudian apa saja sih? Kemudian di sini saya ingin membahas positioningnya. Nah, Miyago Hoji's ini memposisikan dirinya sebagai suatu produk makanan yang halal, yang higienis karena diolah dengan menggunakan bahan makanan yang berkualitas premium. Nah, kemudian strategi pemasaran yang digunakan pada produk Miyago Hoji's ini ada 4 Yang pertama adalah produknya. Di sini produknya itu sudah jelas ya, yaitu Miyago Hoji's mie ayam goreng pedas yang dilalui dengan keju pedas serta berbagai macam variasi topping. Nah, yang kedua adalah price-nya. Sudah jelas bahwasanya harga yang ditentukan untuk memperoleh produk Miyago Hoji's ini hanyalah sekitar Rp15.000 per porsinya, dan itu sudah lengkap variasi topping dan lelehan keju pedas. Nah, yang ketiga adalah promotionnya. Nah, promotion yang digunakan untuk mempromosikan produk Miyago Hoji's ini selain menggunakan brosur juga menggunakan media sosial. Kita tahu bahwasanya kita hidup di zaman yang semakin berkembang ilmu teknologinya, tentu kita juga harus manfaatkan dong ya. Nah, lalu apa aja sih media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk Miyago Hoji's ini? Antara lain yang pertama adalah WhatsApp, IG, website, dan yang lain-lainnya. Kemudian tempat yang digunakan untuk memproduksi atau untuk memasarkan produk ini yaitu daerah sekitar Orang Sragen, yaitu di Jalan RA Kartini nomor 14 Sragen Wetan. Nah, mengapa demikian? Karena saya memilih tempat itu karena saya pikir tempat itu cukup strategis karena dekat dengan keramaian, dekat dengan alun-alun Sragen, sehingga masyarakat sangat mudah untuk menjangkaunya. Kemudian untuk aspek organisasi dan aspek manajemen, kita tahu bahwasanya tugas manajemen itu kan untuk mengatur ya, untuk untuk memanage segala sesuatu yang ada pada perusahaan tersebut, yang ada pada organisasi tersebut. Nah, jadi struktur organisasi yang ada pada Miyago Hoji's ini cukup sederhana karena usaha ini hanya dimiliki perorangan saja, nggak seribet
perusahaan organisasi-organisasi lain yang sudah merintis lebih lama gitu kan. Nah ini kan baru suatu bisnis yang baru rencana bisnis. Nah rencana bisnis ini nanti insya Allah ini dimiliki perorangan dan nantinya hanya mempunyai 4 pegawai. Yang pertama sebagai kasir, yang kedua yang 2 orang sebagai pelayan, yang satu lagi juga sebagai koki.